mengubah senyawa tersebut menjadi asam sitrat dan dia akan diangkut oleh karnitin. Lalu kedua adalah pengubahan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Nah, satuan memperpanjang rantai pada biosintesis asam lemak adalah malonyl-CoA. Pembentukan senyawa ini dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase yang membutuhkan biotin, CO2, dan ATP. Proses ketiga adalah transfer gugus asil ke kompleks enzim. Senyawa yang bertindak sebagai pengelar rantai asam lemak adalah asetil-CoA. Senyawa aktif yang beratom C sebanyak 2 buah ini nantinya akan dikaitkan oleh ACP yang selanjutnya ditempelkan ke enzim beta-ketoasil ACP sintas. Dan proses kelima, gugus malonyl terikat pada ACP. Malonyl-CoA yang dibentuk melalui reaksi karboksilasi asetil-CoA selanjutnya dikait oleh ACP. Malonyl S-CoA plus HSACP, malonyl SACP plus CoA SH dengan bantuan ACP malonyl transferase. Lalu yang kelima adalah reaksi kondensasi. Setelah kedua gugus yang akan bereaksi yaitu aksi kondensasi. Proses keenam adalah reaksi reduksi pertama. Asetoasetil yang masih terikat erat pada kait 4-fosfopanteptein direduksi menjadi beta-hidroksibutirat SACP oleh enzim beta-ketoasil. Proses ketujuh atau dehidrasi, senyawa yang terbentuk pada reaksi reduksi dehidrasi pada tahap ini dan senyawa yang terbentuk tidak jenuh pada atom C alfa dan beta. Ikatan gandanya adalah trans yang dinamakan asil SACP tak jenuh. Lalu reaksi ke-8 adalah reaksi reduksi kedua. Enzim ACP reduktase mereduksi krotonil SACP menjadi butiril SACP. Senyawa yang masih tetap terkait pada kompleks melalui kait 4-fosfopantetein kemudian dipindahkan ke enzim sintase. Oleh karena itu, maka ACP menjadi bebas dan dapat mengikat malonyl-CoA berikutnya. Senyawa ini kemudian direaksikan dengan butiril S sintase dan berlangsunglah siklus sintesis yang kedua melalui urutan dan mekanisme reaksi yang sama. Lalu selanjutnya adalah sintesis palmitat. Sintesis palmitat bisa dilihat di sini siklusnya terdiri dari 7 siklus. Dengan siklus 3-7-nya merupakan pengulangan aja. Jadi siklus pertama tahap dengan menjadi asetoasetil ACP dengan bantuan enzim B-ketoasil ACP sintase dan terjadi pengeluaran CO2. Lalu asetoasetil ACP akan berubah menjadi beta-hidroksiasil ACP dengan bantuan enzim beta-ketoasil ACP reduktase dan terjadi pengubahan NADPH menjadi NADP+. Lalu tadi beta-hidroksiasil ACP tadi akan diubah lagi dengan bantuan 3-hidroksi ACP dehidrase menjadi trans-enoyl ACP dan terdapat pengeluaran H2O. Dari trans-enoyl ACP akan berubah menjadi butiril ACP dengan bantuan enzim enoyl ACP reduktase dan terjadi lagi pengubahan NADPH menjadi NADP. Dari butiril C4-ACP tadi akan memasuki ke cycle 2 dengan ditandai dengan adanya pengubahan butiril ACP menjadi heksanoil ACP dengan bantuan enzim malonyl ACP dan terdapat pengeluaran CO2. Nah, dari cycle 2 tadi akan terdapat pengulangan siklus dan ditandai dengan pengeluaran CO2 dengan bantuan enzim malonyl ACP. Lalu setelah pengulangan siklus akan diubah lagi menjadi palmitoyl ACP dan dengan berubah lagi menjadi palmitat dengan ditambahkannya H2O. Jadi stoikiometri keseluruhan sintesis palmitat adalah 8 asetil CoA plus 14 ADPH plus B 8 CoA. Dan terakhir adalah proses desaturasi. Desaturasi merupakan proses biosintesis asam lemak jangka panjang. Reaksi proses biosintesis asam lemak meliputi tahap terjadinya ikatan gugus asetil CoA dengan SH dari ACP yang terjadi pada salah satu anomernya. Lalu kedua adalah gugus asetil kemudian dipindahkan dari tempatnya semula dan berikatan dengan gugus metilen dari malonyl yang terikat pada ACP. Lalu beta-ketoasil enzim akan mengalami reduksi oleh NADH dan beta-hidroksil enzim akan mengalami dehidrasi menjadi alfa-beta
unsaturated acyl enzim, dan terakhir akan terjadi reduksi oleh NADPH membentuk acyl enzim. Sekian LI anabolisme lipid dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Yunita Trihandayani. Selanjutnya yaitu learning issue katabolisme lipid. Bagi teman-teman yang mendapatkan learning issue terkait, dipersilakan untuk raise hand. Baik, terima kasih kepada kepada Saudara. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai katabolisme lipid. Katabolisme lipid atau disebut juga lipolisis diawali dengan pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak yang disebut lipolisis. Gliserol dengan 3 atom C dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat mengikuti jalur glikolisis hingga membentuk asam pirufat. Asam lemak dan C-nya sumber energi utama dari karbohidrat, barulah asam lemak akan dioksidasi. Proses oksidasi lemak ini disebutlah dengan oksidasi beta. Nah, oksidasi beta adalah jalur utama dari degradasi asam lemak. Oksidasi beta adalah proses pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA yang akan diproses lebih lanjut menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Adapun langkah-langkah dari beta oksidasi adalah proses degradasi asam lemak pada eukariotik terjadi di mitokondria. Hal ini mengakibatkan asam lemak yang ada di sitoplasma harus dibawa ke mitokondria dulu agar dapat terjadi beta oksidasi. Asam lemak yang terdapat pada sitoplasma harus diaktifasi terlebih dahulu menjadi asil lemak CoA sebelum masuk ke mitokondria. Asil lemak CoA tidak dapat begitu saja menembus membran mitokondria. Molekul tersebut harus dibawa oleh pembawa atau carrier yang disebut karnitin. Asil lemak CoA akan berikatan dengan karnitin membentuk asil lemak karnitin dan menembus membran mitokondria. Nah, di dalam mitokondria, asil lemak karnitin akan bereaksi dengan koenzim A sehingga terbentuk asil lemak CoA dan karnitin kembali. Karnitin kemudian akan keluar dari mitokondria untuk membawa asil CoA yang lainnya. Asil lemak yang telah masuk ke mitokondria kemudian akan menjalani asil lemak CoA akan diubah menjadi enoil-CoA oleh enzim asil CoA dehidrogenase, dan pada reaksi ini FAD direduksi menjadi FADH2. Yang kedua, ikatan lengkap pada enoil-CoA dihidrasi menjadi hidroksiasil CoA oleh enzim enoil-CoA hidratase. Selanjutnya, hidroksiasil CoA diubah menjadi ketoasil CoA oleh enzim beta hidroksiasil CoA dehidrogenase, dan pada reaksi ini NAD direduksi menjadi NADH. Selanjutnya, ketoasil CoA kemudian akan dipotong menjadi asetil CoA dan sisa asam lemak. Dan yang terakhir, asetil CoA akan dilepas dan masuk siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Sedangkan sisa asam lemak akan mengulangi reaksi dari awal agar dapat menghasilkan asetil CoA lainnya. Setiap asam lemak akan dipecah setiap 2 atom C, sehingga apabila asam palmitat dengan 16 atom C akan dipecah menjadi 8 asetil CoA dengan masing-masing 2 atom C. Asetil CoA kemudian masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Karena jenis asam lemak memiliki atom C yang bervariasi, maka jumlah asetil CoA yang dihasilkan berbeda pula. Sebagai contoh, asam palmitat dipecah menjadi 8 molekul asetil CoA, asam oleat menjadi 9 asetil CoA, dan asam arakedonat menjadi 10 asetil CoA. Molekul asetil CoA akan masuk ke siklus Krebs untuk menjalani serangkaian proses dan akhirnya dengan teman. Baik, terima kasih kepada Saudara Immanuel Jimmy. Selanjutnya kepada Saudari Daufira, dipersilakan. Baik, izin share screen moderator. Sudah terlihat. Baik, saya izin menambahkan untuk katabolisme lipid. Yang pertama, katabolisme adalah suatu reaksi eksergonik dengan jalur degradatif yang memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, serta melepaskan energi yang dibutuhkan untuk mensintesis ATP. Selanjutnya, definisi katabolisme lipid. Katabolisme lipid atau hidrolisis lipid disebut juga dengan hipolisis.
seperti yang dikatakan Immanuel tadi.